Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penyajian data. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misal, diberikan data hasil tes kemampuan berpikir kreatif 20 mahasiswa. Jadi ada nilai 60 di sini sampai dengan nilai 90. Ada 20 data. Langkah-langkah dalam menyajikan tabel data distribusi adalah yang pertama, mengurutkan data dari skor terendah hingga skor tertinggi. Untuk mengurutkan data ini bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Tinggal diklik tombol menggunakan tombol A, Z yang tulisannya A, Z. Ini mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Tinggal data ini dimasukkan ke Excel, kemudian diklik tombol AZ, maka akan secara otomatis akan urut dari skor terendah sampai skor tertinggi. Untuk mencari rentang adalah kita melihat skor tertinggi dan skor terendah. Skor tertinggi di sini adalah 90, sedangkan skor terendahnya adalah 55. Maka R-nya adalah 90 dikurangi 55 adalah 35. Menentukan banyak kelas interval, yaitu paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Banyak kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log N, di mana N menyatakan banyaknya data. Jadi kalau di sini N-nya adalah 20. Kalau datanya 100 berarti N-nya tinggal diganti dengan 100. Log N ini bisa menggunakan kalkulator atau bisa menggunakan Excel adalah 1,301. Ini kita kalikan dulu. Kemudian hasilnya kita tambah dengan 1. Jadi 1 ditambah dengan hasil perkalian antara 3,3 dikali dengan 1,301. Hasilnya 5,293. Banyak data yang diperoleh melalui proses membilang, maka ada dua kemungkinan, yaitu bisa 5, bisa 6. Kita ambil yang 6 karena ini hasilnya adalah 5 lebih. Untuk menentukan panjang kelas dengan rumus rentang, ini rumusnya, dibagi dengan banyak kelas. 35 dibagi dengan banyak kelas, ini tadi kita ambil yang 6. Maka untuk rentangnya adalah 35 bagi 6, 5,8. Kita bulatkan menjadi 6. Menyusun kelas interval. Jadi ini adalah rumusnya ya, untuk yang ini tadi mencari banyak kelas dan mencari panjang kelas. Untuk distribusi frekuensinya, skornya adalah 55 sampai 60. Ini dari mana kita mendapatkan 55 sampai 60? Adalah dari panjang kelas. Panjang kelasnya tadi diperoleh 6. Berarti data itu 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kalau misalkan panjang kelasnya 7, maka 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kalau banyaknya kelas, yaitu data dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalau banyaknya kelas ada 9, maka datanya ada dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, untuk yang ini turus itu biasanya kita tuliskan bisa seperti ini. Yang 1, 2, 3, 4, biasanya 5 seperti ini. Ini 4. Nah, untuk frekuensi absolut dari data 55 sampai 60 itu ada berapa? Kita hitung di sini. Dari 55 sampai 60 ada 1, 2, 3, 4, maka frekuensi absolutnya adalah 4. Dari data 61 sampai 666 cuma ada 1, yaitu angka 66 di sini. Dari 67 sampai 72 juga ada 1, sampai dengan yang 85 sampai 90 ini ada 7. Kita lihat 85. 85 berarti 85 sampai 90 berarti yang ini. 87 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tulis 7 dan hasilnya adalah 20. Nah, ini untuk distribusi frekuensi.
Jadi skor ini 55. Kenapa kok 55 sampai 60? Kita peroleh dari panjang kelas, di mana panjang kelas adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Dengan rentang itu skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah. Sedangkan untuk banyak kelas kita menggunakan rumus 1 plus 3,3 log 20, di mana 20 ini adalah banyaknya data. Jadi kalau misalkan kita ketemunya panjang kelas, ini misal ya. Misal panjang kelasnya 5, banyak kelasnya 8, maka panjang kelasnya misalkan data itu tadi jadi 55 sampai 55, 56, 57, 58, 59 sampai 59. Ini panjangnya. Panjang kelas. Kalau untuk banyak kelasnya berarti nanti kita ada banyak kelas 8, berarti kalau dalam penomorannya ada nomor 1, 2, 3 sampai nomor 8. Ini pengertian dari panjang kelas dan banyak kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi relatif. Di sini kita menggunakan skor ini, kita menggunakan yang tadi. Panjang kelasnya ada 6, banyak kelasnya ada 6. Untuk titik tengah, untuk frekuensi absolutnya kita menggunakan yang tadi sama. Kalau 55 sampai 60 ada 4 data. 61 sampai 66 ada 4 data. Sekarang di sini ada nilai tengah. Nilai tengah adalah 55 yang skor paling bawah, batas bawah, batas atas dibagi dengan 2. Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Hasilnya ada 57,6. Untuk yang 63,5 ini adalah batas atasnya setengah dibagi dikali 61 ditambah dengan 66. Maka hasilnya adalah 63,5. Contohnya lagi untuk yang ini. Yang data ke-6 adalah setengah 90 ditambah dengan 85. Hasilnya adalah 87,5. Ini kita tambahkan dulu, hasilnya dibagi dengan 2,5. Ini adalah titik tengah. Untuk frekuensi relatif kita mencari ini dari frekuensi absolut dibagi N kali 100%. N ini adalah jumlah data, di mana kalau tadi N-nya adalah sama dengan 20. Misalkan yang ini tadi frekuensi relatif. Kalau 4 frekuensi absolut berarti 4 dibagi 20. Kayak ini ya. Ini dengan rumus yang itu berarti frekuensi absolutnya 4. Frekuensi absolutnya 4. Banyak datanya adalah 20 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 0,2 ya kali 100% adalah 20%. Begitu juga dengan yang ini. Frekuensi absolutnya adalah 1, maka 1 dibagi banyaknya data 20 dikali dengan 100%. Maka hasilnya 1 dibagi 20 itu adalah berapa? 0,05, sehingga ini atau ini kita ini kan. Nah, kali adalah 5 sama dengan 5%. Begitu juga dengan yang data ke-6. 7 dibagi 20 dikali 100%. Yang ini kan ya. Berarti 7 dibagi 20 kali 100%. Ini kita coret, hasilnya adalah 5 kali 7 adalah 35%. Ini untuk tabel distribusi frekuensi relatif.
Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dapat dibedakan menjadi kumulatif kurang dari dan sama atau lebih. Untuk datanya sama dengan data tadi, frekuensinya di sini adalah frekuensi absolut, ada tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah itu data yang ini 55 ini kita kurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk yang tepi atas, data yang 60 ini kita tambah dengan 0,5. Misalkan yang 61 ini, yang 8595, maka 85 sampai 90 ya. 85 kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 84,5. Ini untuk tepi bawah. Sedangkan untuk tepi atasnya adalah 90 ditambah 0,5. Maka sama dengan 90,5. Ini adalah tepi atasnya. Ini untuk tepi bawah dan tepi atas. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sama atau lebih. Jadi kalau sama atau lebih dari 54,5, frekuensi kumulatifnya 20. 20 ini kita dapat dari mana? Yang sama dengan atau lebih dari 54,5. Kita dapat dari sini tadi, yang data sini tadi. Nah, yang ini kan ini datanya dari 55 sampai 90. Kalau yang sama atau lebih tentunya semua datanya dari 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2, 5, 7 adalah 20. Kalau sama atau lebih dari 60,5 berarti sama atau lebih. Berarti kita dari sini, dari 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 7 tambah 5 adalah sama dengan 16. Untuk sama atau lebih dari 66,5 berarti kita mulainya dari sama atau lebih 67. 67 ini adalah sama atau lebih dari 66,5. Berarti kita menambahkan 1 tambah 2 tambah 5 tambah 7. Hasilnya adalah berapa? 15. Untuk yang ini sama atau lebih dari 84,5. Tentunya 84,5 adalah dari melihat yang ini. Hasilnya ada 7. Nah, frekuensi kumulatifnya kita dapatkan dari 7. Ini kita bagikan dengan jumlah data dikali 100%, sama dengan tadi. Kalau ini 12 berarti ini 12 berarti 12 dibagi dengan 20 kali 100%. Ini kita coret 5. 12 kali 5 adalah 60%. Kalau untuk kurang dari 60,5 tentunya hanya ada 4 data. Kita lihat dari yang sini. Data yang sini, frekuensi sini ya. Untuk kurang dari 66,5 adalah ada 5. 5 dapatnya dari sini 4 ditambah dengan 1. Kalau kurang dari 72 berarti cuma sampai sini. 4 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 6. Untuk kurang dari 90,5 tentunya semua data adalah kurang dari 90,5. Untuk frekuensi kumulatifnya sama. Kalau misalkan yang ini, yang data ke-6 ini adalah 20 dibagi 20 banyak data kali 100%. Ini kali 100% adalah hasilnya 100%. Nah, ini juga sama, 4 dibagi dengan banyaknya data 20 kali 100%. Sama dengan 20%. Nanti kalau dalam soal-soal yang lain berbeda di datanya tentunya dan jumlahnya. 20 di sini adalah jumlah data. Yang keempat, histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Contoh hasil pengukuran massa badan terhadap 100 siswa MTS Tulungagung digambarkan dalam distribusi. Jadi ada ini, ada massa badannya dan ada frekuensinya banyaknya. Titik tengah ini didapatkan dari 15 yang batas bawah
atas dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 17. Kalau misalkan yang ini adalah kita dapatkan dari setengah 20 ditambah 24. Jadi setengah dikali dengan 44. Hasilnya adalah 22. Kalau misalkan yang ini adalah setengah 60 ditambah 64 sama dengan setengah 124. Hasilnya adalah 62. Ini adalah frekuensi. Frekuensi ini dapatnya dari mana? Ini dari soalnya ya. Kalau yang masanya 15 sampai 19 itu ada 2 siswa, sampai dengan masa 60 sampai 64 ada 1 siswa. Totalnya adalah 100 data. Bagaimana kita membuat histogramnya? Kita membuat seperti ini. Ini adalah yang ini. Nah, ini adalah histogram. Sedangkan untuk yang garis, ini adalah yang garis ini adalah poligonnya. Poligon. Frekuensi. Ini datanya kita urutkan 12, 17, 22, 27. Jadi lompatnya 55. Kita dalam membuat skala harus tetap lompatnya. 5, ini lompat 5 sampai di sini juga lompatnya 55. Enggak boleh kita membuat skala lompatnya 2, lompatnya 3, tidak bisa. Ini kalau ini lompatnya 55 juga. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita tidak boleh membuat skala misalkan ini 0, terus ini 1, terus ini 4, terus ini 10. Nah, ini tidak bisa. Lompatnya harus sama. Nah, untuk yang 12 tidak ada, maka di sini. Untuk yang ini nilai tengah ya, yang 12 ini 12, 17, 22 ini adalah nilai tengahnya. Nah, tentunya di sini ada angka 15 di sini, 15, 20. Ini 0, ini 0, ini 15 di sini, ini 20 di sini. Jadi untuk yang 15 sampai 20 ada 2. Jadi 2 di sini, ini 2. Nanti bisa kalau mengerjakan bisa dibuat lebih detail. Kalau untuk yang ini adalah di sini 25. Kalau untuk 20 sampai 25 ada 10, maka di sini adalah 10. Kalau untuk 25 sampai dengan 30 ada 19. Di sini 19. Di bawahnya skalanya ada di bawah 20, ini ada 19. Ini 10 tuh ya. Nah, untuk poligonnya kita mendapatkan ini dan seterusnya sampai sini. Kalau di sini adalah 60 sampai 65, datanya adalah 2 dia di sini. Nah, ini ada 2. Untuk poligonnya kita dari nilai tengah. Nilai tengahnya yang ini tadi, 17, 22, 27 sampai dengan 62. Dari nilai tengah ini kita buat titik-titik dan kita hubungkan akan menjadi poligon frekuensi. Ini nanti kita mempelajari ini juga mencoba menggunakan SPSS untuk lebih mudah. Selanjutnya adalah ogive. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya berupa ogive positif dari yang tadi ya. Sedangkan untuk data yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa ogive negatif. Contoh, hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 5 MI Tulungagung dinyatakan pada tabel 5.1. Ini hasil ulangannya. Ini frekuensinya. Tepi bawahnya dari mana? Tepi bawahnya di sini adalah dari 65 dikurangi 0,5. Kalau tepi atasnya 67 ditambah 0,5. Misalkan yang ini 74 dan 76, maka tepi bawahnya adalah 74 dikurangi 0,5. 73,5. Kalau ini 7 tepi bawahnya
tepi atasnya 76 ditambah 0,5, 76,5. Nah, dari sini frekuensi kumulatif kurang dari dan sama atau lebih dari. Kalau kurang dari 67,5 berarti kan di sini datanya frekuensi kurang dari 67,5 kan ini. Nah, ini 2. Kurang dari 70 berarti dari 5 sampai 2 ini adalah kurang dari 70. Kalau kurang dari 73,5 maka tinggal ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 20. Kurang dari 79,5. 79,5 kan datanya di sini. Nah, berarti 4 ditambah 13 tambah 14 tambah 13 tambah 5 tambah 2. Hasilnya adalah 38. Kemudian untuk yang sama atau lebih dari, kalau lebih sama atau lebih dari 64,5 tentunya semua data ini adalah lebih dari 64,5. Maka ini adalah 40. Kalau untuk yang sama atau lebih dari 76,5, 76,5 adalah di sini. Ini 77, berarti hasilnya adalah 4 ditambah dengan 2, hasilnya 6. Kalau untuk 79,5, lebih dari 79,5 adalah hanya data ini. Maka hasilnya adalah 2. Nah, dari sini kita membuat ocaif. Ocaif bisa naik dan bisa turun. Kalau naik tadi dari frekuensi kurang dari. Ini kita ambil dari nilainya 67,5, yang kurang dari ya 70,5, 73, 76, 79 dan 82. Kalau 67,5 jumlahnya berapa? 2. Kalau 70,5 jumlahnya berapa? 7. Maka dari sini ini kalau ini 82,5 jumlahnya adalah 40. Dari titik-titik ini kita hubungkan ini menjadi ocaif naik. Kalau ocaif naik berarti di sini dari kurang dari. Kalau untuk ocaif turun yang frekuensi kumulatif sama atau lebih dari. Kalau 64,5 berarti hasilnya ada 40 data frekuensinya. Kalau 67,5, 35 sampai dengan 79,5 ada 2. Ini ocaifnya, titik-titik ini kita hubungkan, ocaifnya adalah turun. Ini untuk ocaif. Nah, untuk diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Terdapat 2 macam diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Ini nanti juga bisa kita menggunakan SPSS. Misalkan diketahui suhu minimum dan suhu maksimum di kota A, B, C, D, dan E ditunjukkan pada tabel 6.1. Ini adalah suhu minimumnya dan suhu maksimumnya. Ini adalah suhunya dalam derajat Celcius. Di kota A 10 derajat Celcius, kota maksimumnya adalah 25 derajat Celcius. Maka untuk suhu minimumnya dengan kota, ini adalah kota A, B, C, D, dan E. Suhunya untuk kota A adalah 10. Ini 10. Kota B adalah minimum ini ya, 15. Ini juga C sama 15. Ini D-nya adalah 12, E-nya adalah 20. Ini kita membuat kotak-kotak seperti ini dikatakan sebagai diagram batang. Nah, untuk suhu maksimumnya juga sama, kita bisa menggunakan yang ini yang horizontal, ini yang berdiri ya, ini berarti yang vertikal, ini yang horizontal. Kalau horizontal yang ABC-nya di sini kotanya, ini adalah suhu maksimumnya. Ini suhu A adalah maksimumnya adalah 25. Kalau yang B adalah 30 dan seterusnya sampai yang E adalah 35. Nanti ini lebih mudah menggunakan SPSS. Menggunakan Excel juga bisa. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan sebuah diagram yang menyajikan datanya menggunakan lingkaran sebagai gambarnya. Biasanya data yang disajikan dalam diagram lingkaran berupa persen data atau dalam bentuk derajat. Jadi ada persen, ada
derajat. Misalkan ada hewan peliharaan ayam, sapi, domba, kerbau, kuda, jumlahnya 240, 160 untuk sapi, domba 200, kerbau 120, kuda 80, jumlahnya ada 800. Bagaimana menghitung persentasenya adalah dari ini misalkan yang 80 ini kuda, 80 dibagi jumlahnya dikali 100% adalah 10. Misalkan lagi untuk ayam berarti 240 dibagi dengan 800 kita kali dengan 100%. Ini untuk ayam. Hasilnya adalah 30%. Ini bisa kita bagi, ini ada 8 ya. 240 bagi 8 adalah 30%. Begitu juga untuk sapi. Kalau misalkan untuk sapi berarti 160 dibagi 800 dikali 100%. Ini kita coret di sini lah, bisa 8, 160 bagi 8 adalah 20%. Nah, untuk sudutnya bagaimana? Untuk sudutnya, kalau untuk persen kita kalikan dengan 100%, kalau untuk sudut kita kalikan dengan 360 derajat. Misalkan untuk ini yang kuda, 80 dibagi 800 kali 360 derajat adalah 36 derajat. Untuk yang ayam tadi 240 jumlahnya, jumlah maksimalnya totalnya ada 800 kali 100%. Maka ini kali 100%, kali 360 ya, maaf. Kali 360 derajat. Nah, hasilnya adalah 108 derajat. Misalkan lagi untuk domba. Domba adalah sama dengan domba di situ berapa? 90 kita kalikan dengan jumlah totalnya 800 kali 360 derajat. Hasilnya adalah berapa? 90 derajat. Kita bagikan dulu, terus kita kali dengan 360 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ayam 30%, sapi 20%, domba 25%, kerbau 15% dan kuda 10%. Untuk derajat-derajatnya di sini domba tadi 90%, berarti di sini kayak membentuk sudut. Nah, siku-siku gitu ya. Kalau kerbau 15%, kerbau tadi berapa? 54 derajat. Ini adalah 54 derajat. Kalau ayam tadi 108 derajat. Jadi total lingkaran ini adalah 360 derajat. Masih ada lagi. Yang terakhir, diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang penyajian datanya menggunakan garis. Baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Diagram ini biasanya dipakai untuk menyatakan data statistik yang diperoleh melalui pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Dalam pengaplikasiannya biasanya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Contoh berikut ini adalah tabel nilai rata-rata ujian nasional SMP Harapan Bangsa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Dari tahun 2010 sampai 2016 nilai rata-ratanya dari 6,6 sampai 7,0. Jadi kita gambarkan dari tahun 2010 sampai 2016 ya. Di sini adalah tahunnya. Kalau ini adalah nilainya. Nah, untuk lompatnya ini lompat 2 ya, 0,2, lompat 0,2. Kalau 2010 adalah 6,6. Ini 6,6 di sini. 2011 adalah 6,8. 6,8. Kalau 2012 adalah 7,0. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan membentuk diagram garis. Gambarnya juga boleh dikasih bantuan titik-titik seperti ini bisa. Nah, ini adalah 2016 adalah 7. Nah, kita buat titik-titik seperti ini bisa.
Nah, ini adalah diagram garis. Nah, ini bisa juga menggunakan SPSS. Nah, ini ada latihan soalnya, silakan dikerjakan. Dari soal ini, hasil ujian mata kuliah statistika 30 mahasiswa, dari ada 30 data, buatlah tabel distribusi frekuensi dan buatlah histogram dan poligonnya. Tentunya tadi ini bisa menggunakan bantuan Excel atau SPSS. Nanti kita pelajari menggunakan SPSS di next video. Maka data ini kita masukkan ke Excel kalau menggunakan Excel tadi dan diurutkan dari yang terkecil kecil sampai terbesar. Nanti untuk mencari rentangnya. Dari rentang kita mencari banyak kelas dan panjang kelas, nanti menjadi tabel distribusi frekuensi. Buat histogram dan poligon tadi mencari ada nilai tengahnya juga, di mana nilai tengah itu adalah yang misalkan 50 sampai 60, maka ini kita jumlah 50 tambah 60 dibagi dengan 2. Nanti bisa dilihat di sebelumnya tadi. Yang soal kedua adalah membuat diagram lingkaran. Berapa persen siswa yang menyelesaikan sekolah? Kalau dalam persen, tentunya kalau misalkan SMP jumlahnya berapa itu? 80, nanti totalnya jumlahnya berapa? Jumlah datanya berapa? Tinggal dijumlahkan dan dikalikan 100% untuk yang persen. Kalau untuk derajatnya, kita kalikan 360 derajat. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.